Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat menjalankan satu syariat yang telah ditetapkan, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Dan senantiasa kita sebagai orang yang beriman berharap apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini, yaitu melaksanakan sholat Jumat, akan dicatat oleh Allah dan menjadi bagian amal yang terbaik yang pernah kita laksanakan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kalimat kalau kita gabungkan dan kita terjemahkan akan memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu waladun, walidun, wiladatun. Sekali lagi, waladun, walidun, wiladatun. Waladun biasa kita terjemahkan dengan anak atau yang dilahirkan, sedangkan walidun bisa kita terjemahkan dengan orang tua atau yang menyebabkan lahir. Sedangkan wiladatun adalah peristiwa kelahiran. Peristiwa kelahiran nanti akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara waladun dan walidun, menyebabkan hak dan kewajiban antara yang dilahirkan dan yang menyebabkan lahir. Tentu saja ikhwatu iman dimulai dengan kewajiban yang melahirkan terhadap yang dilahirkan. Bagaimana kita tahu bahwa kedua orang tua yang menyebabkan lahirnya seorang anak lebih dulu memiliki kewajiban terhadap anak, sehingga menjadi hak anak atas orang tua yang menyebabkan ia lahir. Dimulai dengan bagaimana seorang anak di dalam kandungan, orang tuanya dengan susah payah mengandungnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dialah ibumu yang mengandung dalam keadaan susah payah. Barangkali kita sebagai kaum laki-laki tidak ikut merasakan, tapi bagaimana beratnya mengandung seorang janin selama kurang lebih 9 bulan. Tentu tidak terbayangkan, mulai dari kakinya yang bengkak, mungkin yang nafsu makannya berkurang. Setelah itu baru melahirkan dalam
Istilah orang Sunda, melahirkan itu disebutnya ngaju. Artinya apa? Di ujung kematian dan kehidupan, taruhannya adalah nyawa melahirkan seorang anak. Bukan hanya itu, setelah anak itu lahir, dua orang tua berkewajiban membesarkannya. Bahkan seorang ibu disebutnya adalah madrasatul ula, tempat pembelajaran yang pertama bagi anak-anaknya. Apakah anak-anaknya nanti akan mengenal Allah sebagai Tuhannya? Apakah anak-anaknya nanti mengenal agama Islam sebagai pegangan hidup? Apakah anak-anaknya nanti mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan atau nabinya? Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti anak itu tumbuh dewasa. Setelah dewasa, berhentilah kewajiban orang tua dan berbalik bahwa orang tua yang memiliki hak atas kewajiban anak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Wajar dan pantas kalau Allah mengungkapkan, menyandingkan kalimat diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kalimat perintah supaya kita janganlah beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu illa iya, janganlah kamu sekali-kali beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya adalah janganlah kita berbuat syirik atau menyembah, menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disambungkan dengan wabil walidaini ihsanan. Artinya Allah memerintahkan waqata wabil walidaini ihsanan. Tuhanmu pun memerintahkan supaya kamu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsanan yang dimaksud adalah biron bihima wa syafaqatan wa atfan alaihima, yaitu memiliki rasa sayang dan menaruh simpati kepada keduanya. Mungkin kita bisa merasakan kalau kita itu memiliki rasa sayang kepada anak-anak kita. Itulah hak yang semestinya diterima oleh orang tua kita sebagai balasan ketika kita diasuh semenjak mulai kita dilahirkan hingga dewasa. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita semuanya yang di sini barangkali disebut sebagai anak, walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Kita masih memiliki kewajiban, yaitu mendoakan kedua orang tua. Bahkan kalau kita masih memiliki kedua orang tua, diungkapkan imma yablughanna indakal kibaro, jika ahaduhuma au kilahuma, jika salah satu atau keduanya sudah pada sampai usia senja, falatakullahuma, janganlah kamu berkata kepada keduanya uffin. Ini sebuah pekerjaan atau sikap yang paling ringan, yang dilakukan kepada orang tua. Berkata ah saja kita dilarang. Fakullahuma ufin wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka berdua. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal istilah bahwa anak kecil itu adalah tiflun.
Akan tetapi ketika berubah menjadi tofulatun, itu secara jasad dia memiliki fisik yang tua, tapi memiliki sifat kekanak-kanakan. Itulah barangkali ketika seseorang sudah berubah fisiknya dari anak-anak remaja dewasa hingga kita tua, akan memiliki sifat tofulatun, kekanak-kanakan, manja, ingin diperhatikan oleh yang lain. Barangkali itu mungkin bisa kita rasakan kalau kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah memiliki umur panjang, kita memiliki sifat kekanak-kanakan dan ingin senantiasa diperhatikan oleh anaknya. Fakullahuma kaulan kariman, maka katakanlah kepada mereka kalimat-kalimat yang mulia. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti hati mereka, orang-orang yang senantiasa menyayang kita dan berjasa terhadap kehidupan kita atau dewasa kita. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Luqman Allah memerintahkan, anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, berterima kasihlah kepadaku. Karena kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan adalah dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Dan juga walidaika, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada kedua orang tua yang selama ini telah banyak berjasa mendidik, membesarkan, dan mungkin yang menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, faman syakarallaha, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur, akan tetapi dia tidak bersyukur, liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Artinya sia-sia sholat tahajud kita, saum kita, sedekah kita, kalau kita berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Dan Imam Adz-Dzahabi merujuk apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Wa saktullahi fi saktil walidain. Dan murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda yang gagah dan ingin ikut andil dalam membela Islam dalam sebuah peperangan. Ja'a rajulun yasta'dzinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi ma'ahu. Datang seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad bersamanya. Faqala nabiyyu, maka Nabi berkata kepadanya, ahayyu walidaka, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Kata pemuda itu, na'am, ya, saya masih memiliki kedua orang tua ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Fa'fihima, diamlah kamu bersama kedua orang tuamu. Fajahid, itulah bentuk jihad kamu. Hal ini senada dengan riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abdullah tentang satu amalan. Ayu amali ahabu ilallahi azza wa jalla, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla ya Rasul? Yang pertama adalah as-salatu alaihima, sholat pada waktunya. Yang dimaksud adalah as-salatu ala awwali waktiha. Tingkatan yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah mengutamakan sholat pada waktunya.
Summa ayun, kemudian apa ya Rasul? Baru Rasulullah menjelaskan birul biwalidain. Apa yang dimaksud dengan birul biwalidaini? Tawassu'u fil ihsani ilaihim, berbuat luas, yang meluas tentang ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya anak tidak memiliki batasan waktu untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, baik itu masih hidup ataupun beliau berdua sudah meninggalkan anak-anak. Bagaimana lantas kalau misalkan mereka sudah meninggalkan kita? As-salatu alaihim, doakan mereka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah ya tarhamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa perjuangan orang tua sangatlah luar biasa. Kalaupun toh kita ingin membayar dengan sejumlah harta kekayaan yang kita miliki, karena mungkin kita ditakdirkan sebagai orang yang sukses, tidak akan pernah terbayar perjuangan yang mereka berdua lakukan kepada kita sebagai anaknya. Dan bagaimana perilaku kita, sikap kita ketika kita memiliki kedua orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita. Hal ini pun pernah dialami seorang sahabat bernama Sa'id bin Abi Waqqas. Dia memiliki seorang perempuan, seorang ibu yang memiliki keyakinan yang berbeda, artinya orang kafir. Dikisahkan atau diriwayatkan an Sa'id bin Abi Waqqasin qala halafat Ummu Sa'din, bahwa Ummu Sa'ad atau ibunya ini bersumpah la tukallimu abadan, dia tidak ingin makan selamanya, hatta yakfura bidinihi, sehingga saat putranya itu mau berbuat kufur atau keluar dari Islam atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qolat, kemudian ibunya melanjutkan, za'amta anallaha awsaka biwalidaika, bukankah kamu mengira bahwa Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu? Wa ana umuka, dan aku ini adalah ibumu. Wa ana amuruka, dan aku ibumu yang memerintahkan kamu supaya kamu keluar dari agama Islam. Kemudian turunlah ayat fanazalat wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami perintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa in jahataka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat kufur terhadapku, malaisalaka bihi ilmun, sedangkan kamu tidak memiliki ilmu atau pengetahuan, fala tuti huma, maka janganlah ikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuamu. Wa sohib huma fid dunya ma'rufan, akan tetapi pergaulilah mereka berdua, perlakukanlah mereka berdua secara ma'ruf atau baik. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang masih memiliki orang tua, kita perlakukan mereka berdua sebaik mungkin, semulia mungkin, dan mudah-mudahan dengan kita memperlakukan kedua orang tua kita sebaik mungkin, berkah Allah akan turun kepada kita, pada keluarga kita, dan mudah-mudahan perlakuan itu pun kelak akan kita terima
dan bagian dari hak kita yang kita harapkan dari anak-anak yang sudah kita asuh, kita rawat dan kita besarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.